Pertanyaannya adalah bagaimana bila K2 yang tidak masuk pendataan non-ASN karena berhenti di tahun 2019, lalu tahun 2022 bekerja lagi, apakah yang bersangkutan masih dapat dihitung sebagai prioritas K2? Mungkin izin Ibu Indana atau Mas Anggi bisa bantu menjawab. Bisa dimunculin kah slide-nya, Mas Rahman? Ya, berikut ini Mbak Indah dari Nagan Raya. Ya, jadi untuk THK2, kami melihat data THK2 yang dari tahun 2013 itu ya, pendataannya. Jadi selama yang bersangkutan belum menjadi ASN, maka berarti harusnya masih ada datanya di kami sebagai THK2. Itu nanti diinputkan aja, dicoba saat mendaftar, menginputkan nomor THK2-nya. Itu sih. Jadi dipisahkan antara yang THK2 dengan yang pendataan non-ASN. Siap, terima kasih Mbak Indana. Mungkin satu lagi kita coba random untuk pertanyaan paling favorit ya Mbak Indana, yaitu bagaimana cara mengetahui atau memverifikasi peserta yang masuk database BKN jika ada peserta yang konfirmasi ke BKPSDM sedangkan database tidak dipublikasikan oleh BKN. Mungkin bisa izin bantu Mbak Indana? Ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau masih ada adminnya ya, admin pendataan non-ASN di tahun berapa sih pendataan tuh 2020-an ya. 2022 ya, saya lupa. Yaitu silakan masih dibuka sih portalnya Bapak Ibu kalau masih ingat akunnya bisa login, bisa unduh datanya gitu. Tapi kami kemarin sih sebetulnya kewenangan data di Direktorat PDPIK, kalau ada yang join mungkin bisa jawab, tapi memang tidak ada data yang dipublish, jadi sifatnya seperti K2 ya, THK2 nanti sistem yang otomatis akan melakukan pengecekan dari NIK tersebut apakah memang terdata atau tidak gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Indana. Mungkin satu lagi ya sebelum nanti kita langsung tanya jawab ke peserta. Mungkin ini yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi jika memang non-ASN yang terdata pada saat pendataan non-ASN itu jabatannya ataupun pendidikannya adalah SLTA. Namun saat ini melamar memakai ijazah S1. Apakah bisa atau tidak Mbak Indana? Izin. Ya, jadi kita hanya melihat berdasarkan NIK ya. Data tersebut, NIK tersebut ada nggak di database pendataan non-ASN atau tidak gitu. Kalau untuk pendidikannya sebetulnya bisa memakai ijazah yang terbarunya saat melamar. Disesuaikan lagi tadi dengan formasinya ya tentunya. Jadi misalnya jabatannya tadi analis kebijakan gitu kan, kualifikasi pendidikannya sudah S1 nih. Ya udah lamarlah pakai ijazah S1-nya. Jadi kita nggak cek lagi pendidikan yang bersangkutan saat pendataan itu jenjangnya apa gitu. Dan yang paling penting ini juga ya, yang paling penting itu dicek juga karena para pelamar ini setiap pelamar tahun ini wajib mengupload surat keterangan aktif bekerjanya yang selama 2 tahun itu betul-betul. Ya, jadi itu yang penting juga. Jadi kalau misalnya, jadi Bapak Ibu walaupun misalnya sudah terdata, tapi misalnya ada kejadian kan udah pindah instansi misalnya, sudah pindah ke swasta, apakah bisa melamar? Bisa melamar, tapi nanti Bapak Ibu pada seleksi admin dicek keabsahan surat keterangan aktif bekerjanya 2 tahun berturut-turutnya. Itu ya, seperti itu. Jadi seperti kasus tadi yang memang sudah 2 tahun bekerja, terus F2 sudah 2 tahun bekerja, terus bisa lanjut apa enggak? Gitu.
2 tahun bekerja itu apakah bisa lanjut lagi apa enggak, itu nanti tergantung dari surat keterangan aktif bekerjanya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin Mbak Indana ada yang tambahkan atau sudah cukup? Oke, Bapak Ibu, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan langsung ya dari Zoom. Di sini yang paling atas kita coba dari Bapak Abdul dari Kabupaten Kepulauan Sula. Mohon izin Pak Abdul, monggo dibuka kamera dan juga mikrofonnya. Sudah kami izinkan. Pada Bapak Abdul dari Kepulauan Sula. Apakah ada Bapak Abdul izin? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya kita mungkin lanjut ke Kota Bima dengan Bapak Nur Rahman. Silakan Pak Nur Rahman. Izin? Iya, iya izin. Bisa dinyalakan kameranya Pak, izin? Siap. Iya. Bisa dengar? Iya, izin Pak, terdengar. Iya, terima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait yang untuk prioritas D4 bidang pendidik. Karena kemarin kita ada peserta seperti itu, namun dia dari formasi umum. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang bersangkutan di melamarnya di instansi asalnya atau instansi pada saat dia mendaftar melakukan tes di 2023. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk P3K apakah ada kewajiban alokasi disabilitas juga seperti di CPNS? Terusnya terakhir, untuk optimalisasi pengisian formasinya, itu mekanisme seperti apa ketika kan berdasarkan prioritas. Jadi misalkan di satu unit kerja penempatannya A misalkan, yang ternyata pendaftarnya dari K2-nya itu nggak ada. Apakah diambil dari K2 dengan jabatan yang sama ataukah memang mereka langsung di bawahnya, itu tenaga non ASN di unit penempatan tersebut. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nur Rahman. Izin mungkin Mbak Indana bisa bantu menjawab. Yang pertama adalah untuk bidang pendidik yang sudah lulus kemudian diprioritaskan untuk tahun ini di instansi asal, apakah yang bersangkutan dapat melamar di instansi asal seperti 2023 atau bisa melamar di instansi lain gitu. Lalu yang kedua, P3K untuk alokasinya apakah ada disabilitas seperti CPNS atau tidak gitu. Lalu yang ketiga adalah untuk optimalisasi berdasarkan prioritas seperti apa. Contohnya misalkan kayak seperti guru, P1, K2 ataupun teman-teman yang masuk pendataan non-ASN. Teknisnya seperti apa? Mungkin izin Mbak Indana, monggo. Nomor 1 nih maksudnya udah lulus jadi ASN gitu. Sudah di yang untuk prioritas bidang pendidik Mbak, izin. Jadi mereka kan diprioritaskan untuk di tahun ini. Kemudian yang bersangkutan melamar itu harus ke instansi asal, apa bisa ke instansi luar gitu. Kan harus instansi tempat bekerja ya. Jadi kita lihatnya itu instansi tempat bekerja saat ini minimal itu tadi minimalnya harus terpenuhi. Itu sih. Meskipun dia waktu tes itu di instansi lain dari formasi gitu. Berarti dia mendaftarnya di instansi asal dia tempat bekerja. Iya. Kemudian itu, yang disabilitas ya. Izin itu sudah langsung nge-link ya, maksudnya ketika yang bersangkutan mendaftar di tempat formasi yang tahun kemarin itu memang nggak bisa, sudah ada database-nya. Nah ini Mbak Yaya ikut ya, tapi terakhir saya tanya sih nggak ada ketentuannya ya, jadi kita tuh ngecek yang bersangkutan terdata atau enggak aja gitu di pendataan non-ASN-nya. Karena bisa aja kan
pendataan tuh udah lumayan ya, udah 2 tahun juga tuh. Takutnya pas udah didata dia pindah gitu kan. Itu dia sudah terdata tuh, tapi kemudian misalnya ada pemekaran kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu. Jadi memang nggak sampai ngecek instansinya sama atau enggak dengan pendataannya gitu. Tapi memang nanti tadi Mas Anggi sudah sampaikan harus dibuktikan dengan surat keterangan pekerja minimal 2 tahun berturut-turut di instansi tempat melamarnya gitu sih. Siap, Pak. Terima kasih. Kemudian Izin. yang Mungkin Mbak menambahkan Mbak, kalau nggak salah di KPM 349 juga tertulis ya bahwa kalau tidak salah harus mendaftar lagi di tempat asal gitu. Jadi mungkin bisa dicek lagi Nur Rahman ya di KPM 349 terkait bidang pendidiknya untuk prioritasnya tersebut gitu. iya, saya belum baca ya yang bidang pendidik. Nggak ada ya, di Capman-nya juga tidak disebutkan. Jadi tapi kalau misalnya memang mau ya tadi cuma pengaturannya dapat diisi disabilitas atau tidak gitu aja sih. Nggak ada formasi khusus disabilitas kayak CPNS. Itu untuk disabilitas. Untuk optimalisasi itu ya nggak lompat dulu nyari K2 yang lain harusnya, tapi sesuai yang ada di formasi itu dulu. Kalau sudah terisi baru nanti ya udah gitu ya, terisi dulu dari non ASN-nya. Tapi kalau nggak terisi baru nanti dioptimalisasi. Tuh. Iya. Izin Mbak tadi mempertegas, jadi kalau ketika prioritas yang pertamanya itu nggak ada, berarti ke prioritas selanjutnya siap. Ya, jadi gitu Pak. Jadi sistemnya tadi ya sesuai tabel ya. Jadi prioritas pertama kan pelamar prioritas, yang kedua THK 2. Kalau prioritasnya sudah tidak ada, lanjut ke THK 2. Kalau THK 2 tidak ada, lanjut yang pendataan non ASN. Kalau misalnya udah nggak ada kali juga Pak, baru kita ambil dari peserta di tempat lain dengan jabatan dan kualitas pendidikan yang sama. Siap. Jangan prioritas lagi nanti lihat. Siap. Terima kasih. Oke Pak. Ya, terima kasih Mas Nur Rahman. Mungkin izin kita lanjut selanjutnya ke Sulawesi Tengah ya. Ada BKD Provinsi Sulawesi Tengah. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya dari Provinsi Sulawesi Tengah, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati tim BKN terkait seleksi P3K. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan, yaitu yang pertama terkait pelamar yang peserta yang melamar di luar instansi. Misalkan Sultan yang melamar dari luar kabupaten kota. Ini sudah terjawab tadi. Kemudian yang kedua, terus yang lanjutannya, apakah misalkan ada yang melamar dari luar instansi itu sudah terikat oleh sistem atau seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme untuk peserta yang menggunakan ujian GAT di tahun 2023? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Izin mungkin sedikit merangkum ya. Yang pertama adalah untuk pelamar dari misalkan Sulawesi Tengah ya, melamar ke kabupaten atau kota, apakah itu sudah terekam dari sistem saat pendaftaran atau seperti apa prosesnya gitu untuk yang bersangkutan dilihat validasinya apakah dari verifikator atau dari sistem. Mungkin Mbak Indah bisa menjawab, izin. Tetap dari verifikator ya Pak ya. Sudah pernah kita usulkan Ya, izin Pak, apakah jelas Pak, izin? Ya, jelas Pak, jelas. Ya, jadi tetap diverifikasi ya Pak ya. Jadi tim verifikator yang akan melihat surat dari keterangan kerjanya. Jika memang yang bersangkutan melamar di Provinsi Sulawesi Tengah, namun ketika dicek suratnya adalah mungkin di salah satu kabupaten kota, misalkan Kota Makassar, ataupun mungkin di luar ya, seperti contohnya seperti tadi, ataupun mungkin di Kendari dan lain-lainnya, itu Bapak Ibu bisa langsung men-TMS-kan ya Mbak Indah ya.
jika memang yang bersangkutan bukan dari provinsi asal yang dilamar. Mungkin itu Pak, izin. Ya, makasih Pak. Ya, lalu pertanyaan kedua apa ya Pak? Saya kurang mendengar terkait CAT. Ya, mekanisme untuk peserta yang menggunakan nilai CAT di tahun 2023. Mekanisme ini seperti apa? Apakah kita, ya, makasih Pak. Baik Pak, cukup jelas. Jadi izin Mbak Indana, mungkin ini terkait CPNS ya. Jadi kan mungkin ada salah satu peraturan terbaru yang mana teman-teman yang sudah lolos administrasi ini bisa menggunakan nilai SKD 2023. Mekanisme seperti apa mungkin bisa bantu dijelaskan Mbak Izin. Ya, baik. Jadi itu sekarang di tahap ini ya Pak ya, untuk CPNS ya ini ya. Di jadwal CPNS, itu saat ini kita udah di tanggal 18, berarti masuk ke pengumuman hasil seleksi administrasi. Dan di 18 itu juga mulai ada jadwal masuk konfirmasi penggunaan nilai SKD CPNS tahun anggaran 2023 oleh peserta seleksi. Nah, sebetulnya tidak akan dulu muncul jika instansi belum melakukan final verifikasi. Jadi yang pertama itu harus dilakukan terlebih dahulu adalah final verifikasi. Nanti setelah final verifikasi baru terbuka tuh di halaman pelamar. Itu pun hanya pelamar yang eligible saja. Jadi sistem itu sudah melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan ada nilainya atau enggak nih di tahun 2023. Gitu kan. Kalau nggak ada berarti ya nggak usah milih, kan nggak ada nilainya. Terus selain itu ada atau tidak, kemudian lulus passing grade 2024 atau enggak tuh nilainya. Kalau nggak lulus, nggak memenuhi NAB, itu juga sama, tidak perlu memilih. Yang ketiga, tingkat pendidikan ya, karena soal CAT itu harus sesuai tingkat pendidikannya, maksudnya yang tahun 2023 SMA misalnya melamarnya. 2024 yang bersangkutan melamar S1, maka juga tidak bisa menggunakan nilai CAT 2023. Jadi kalau misalnya sama-sama S1, nah itu baru bisa dipakai jika tadi ya memenuhi NAB-nya. Itu jadi nggak semua pelamar pilihannya muncul gitu, hanya pelamar yang eligible saja yang akan muncul pilihannya. Jadi harusnya nggak banyak ya, karena CPNS 2023 itu gitu. Jadi nanti bisa dilihat tadi ya, harus sesuai kriteria juga. Itu sih mungkin Mas Rahman. Nanti Ya, untuk izin. list, Ya. untuk list pelamar yang memilih menggunakan nilainya nanti kami sediakan unduhannya. Tapi nanti juga ini kan sekarang prasanggah ya, nanti tanggal 20 mulai masa sanggah 2020 sampai 22. Nah, kemudian pasca sanggahnya itu pengumumannya dari tanggal 23. Ini nanti setelah pasca sanggah itu kan ada finalisasi untuk penjadwalan lah ya, kalau nggak salah. Nanti juga di sana nanti akan diberikan data dari PPSS untuk penjadwalan SKD sekaligus list pelamar yang memilih menggunakan nilai 2023. Ya, terima kasih Mbak Indana. Izin menambahkan juga mungkin Bapak Ibu sekalian, saya lampirkan juga link Zoom ya, link YouTube dari pemanfaatan sertifikat CAT, yang mana ini informasi dikirimkan dari teman-teman dari PPSS BKN. Izin, mungkin selanjutnya kita lanjut ke penanya berikutnya. Dari mungkin di sini kita coba Kabupaten Mukomuko, Bapak Ibu. Silakan dari Kabupaten Mukomuko. Sudah kita admit untuk bertanya, silakan. Sesuai, tidak ada yang double, kemudian double-nya sudah terisi dan jumlahnya
Oke, jika tidak ada mungkin kita langsung skip ya. Langsung ke Kabupaten Asahan dengan Ibu Vera, izin Ibu Vera. Dengan Ibu Vera dari PKPSDM Asahan. Ya, terima kasih buat kesempatannya Pak. Sudah kedengaran? Sudah terdengar Ibu. Selamat pagi Mbak Indana. Terima kasih buat kesempatan kepada kami ya. Yang mau saya tanyakan ada 3 poin nih. Yang pertama tadi terkait usia ya. Tadi Mbak Indana menyampaikan bahwa usia itu defaultnya dari aplikasi itu 20 sampai 57. Nah, yang mau kami tanyakan itu bagaimana dengan guru yang usianya sampai 60 tahun gitu? Apakah defaultnya memang harus 20 sampai 57? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti paparan yang tadi disampaikan oleh Mas Anggi, bahwasannya buat P3K yang belum terakomodir pada rekrutmen tahun ini itu bisa dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, yang mau kami tanyakan bagaimana dengan P3K yang tahun ini dia tercatat sebagai tenaga non ASN pada pendataan 2022, tapi tidak mengikuti ujian P3K. Dia mengikuti seleksi CPNS gitu. Nah, datanya itu akan seperti apa dianya gitu? Apakah mereka akan tetap tetap bisa dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu? Yang ketiga, tentang tenaga pendidik tendik ya yang di sekolah itu mereka itu sekarang sudah tercatat sebagai guru di Dapodik. Sebagai guru. Nah, tapi mereka belum punya ijazah S1. Sekarang lagi proses kuliah S1 gitu. Nah, bagaimana perlakuannya tentang ini gitu. Yang terakhir tentang optimalisasi, ada nggak surat dari BKN gitu ya ke kita? Karena ini kejadian tahun semalam, buat tenaga kesehatan yang terdampak optimalisasi, ternyata direktur RSUD-nya keberatan ketika banyak tenaga non-ASN-nya yang akhirnya terdampak optimalisasi keluar ke puskesmas gitu. Nah, merekanya nggak terima, merekanya mencak-mencak ke kita gitu. Kita sudah berusaha sampaikan bahwasannya itu memang dari sistem ada optimalisasi namanya. Tapi direkturnya tetap nggak bisa terima. Itu aja yang mau ditanyakan. Terima kasih Mbak Indana. Ya, terima kasih Ibu. Izin Mbak Indana. Cukup banyak sepertinya. Silakan Mbak, dari yang pertama terkait setting usia guru seperti apa? Ya tadi kita sih samain aja ya Bu semuanya sebetulnya karena BUP-nya rata-rata 58 gitu. Cuman kalau yang guru mau dijadikan 59 itu boleh diupdate aja di aplikasi. Tadi ya lewat pengaturan parameter dulu. Nanti untuk nanti atau kami sesuaikan deh untuk yang P3K guru ya. Sampai 59 berarti kan. Biar defaultnya menyesuaikan BUP guru. Tapi kalaupun mau diubah nanti bisa diubah sendiri. Terus yang kedua untuk P3K paruh waktu, ini Mas Anggi saya belum tahu ya kelanjutannya seperti apa, karena kalau nggak salah masih dibahas untuk peraturannya untuk P3K paruh waktu ini. Jadi tadi pertanyaannya kan kalau misalnya ada non-ASN yang lebih memilih daftar CPNS, apakah bisa ya dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu atau tidak? Mas Anggi masih bergabung kah? Ya, nah ini terkait paruh waktu ya, ini bahasan yang kita kemarin kan masih bahas ya, ini dalam artian jadi Bu, memang aturannya belum ada ya, aturan belum ada resminya. Jadi kami juga dengan teman-teman depan RB juga masih membahas ini mekanismenya seperti apa terkait P3K paruh waktu ya, P3K paruh waktu. Cuman yang di depan mata ini ya kita pengangkatan dulu ya, pengangkatan nanti untuk kita lihat hasilnya, kebijakannya akan seperti apa ya, karena berdasarkan hasil baru kita bisa tahu kebijakan selanjutnya seperti apa. Nah ini kita melihat apakah ini sudah optimal, maksimal, kan kita tujuannya semaksimal mungkin ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan tenaga non ASN di tahun 2024 ini.
seperti itu. Jadi untuk yang P3K paruh waktu kita tunggu Bapak Ibu kebijakan selanjutnya nanti dari pemerintah seperti apa untuk kebijakan P3K paruh waktu. Itu ya, sementara itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita memang arahannya untuk fokus dulu ke penerimaan P3K dulu ya. Jadi memang kemarin harapannya semuanya ini bisa terangkat ya. Tapi balik lagi ini kan P3K paruh waktu juga tadi kita masih mempertimbangkan nanti kemampuan anggaran dari daerah juga itu seperti apa.